Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Asni siang hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Bu ya. Baiklah Bu Asni, kegiatan kita hari ini sesuai dengan janji temu yang kita buat sebelumnya, bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching observasi sesuai jadwal yang kita buat sebelumnya. Ini terkait persiapan supervisi akademik nanti. Bu Asni, melalui kegiatan percakapan kita pada hari ini, apa hasil yang Ibu harapkan melalui coaching ini? Saya mengharapkan dengan adanya pertemuan ini bisa memberikan perubahan di dalam peningkatan hasil nilai saya, terutama nanti di dalam kegiatan supervisi. Nah, tentu saya ingin tahu Bu Asni, kira-kira nanti pelaksanaan supervisi akan dilakukan di kelas berapa? Di kelas 6A. Oh, di kelas 6. Nah, pada mata pelajaran apa Bu Asni? Bahasa Indonesia. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Apa tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa nanti? Jadi dengan adanya supervisi ini, saya menginginkan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran nanti mereka mampu untuk mengidentifikasi unsur-unsur pidato seperti itu. Jika saya boleh tahu, kira-kira Ibu bisa memberikan tentang skala penilaian kalau di antara 1 sampai dengan 10 kemampuan siswa kelas 6A ini kira-kira berada di skala berapa Bu saat ini? Kalau saya pikir masih di skala 6. Jadi Ibu mengharapkan siswa Ibu bisa berada di skala berapa nantinya setelah pelaksanaan supervisi? Setelah pelaksanaan supervisi ini, harapan saya paling tidak ada di skala 8. Oh, skala 8 ya Bu ya. Nah, jadi begini Bu, saya sebagai supervisor tentunya memiliki peran di antaranya akan membantu Bu Asni melihat perubahan atau perkembangan proses pembelajaran di kelas nanti. Jadi rencana Ibu Asni akan melakukan pengembangan kegiatan pembelajaran di bagian mana Bu? Di kegiatan inti. Jadi dalam kegiatan inti nanti saya akan menggunakan salah satu model pembelajaran, yaitu discover learning. Oh, discovery learning ya Bu ya. Jadi siswa menemukan sendiri Bu ya. Iya, dari permasalahan yang ada. Ya, tadi kalau tidak salah sebelumnya Ibu menyampaikan bahwa tujuan pembelajarannya kan siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur pidato. Ya. Nah, strategi apa yang Ibu persiapkan agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran seperti yang Ibu Asni harapkan? Ya, strategi yang saya gunakan itu tadi dengan menggunakan salah satu model pembelajaran discover learning. Ya. Jadi nanti kita akan memberikan teks pidato kepada siswa. Nanti siswa akan mengidentifikasi, mencari sendiri apa saja unsur-unsur pidato yang terdapat dalam teks tersebut. Seperti itu ya Bu ya. Apakah teks pidato itu bagaimana Bu? Apakah Ibu dapatkan dari buku teks pembelajaran yang dipersiapkan di sekolah, atau seperti apa? Bisa dijelaskan lebih detail lagi Bu? Teks yang saya akan berikan kepada siswa itu saya cari sendiri. Saya mungkin cari di sumber lain selain buku teks yang ada di sekolah. Kenapa? Karena buku teks yang ada di sekolah itu kan sudah kita gunakan. Iya. Ya, jadi saya mencari literatur lain lagi. Seperti itu. Jadi sumbernya bukan dari buku teks yang ada di sekolah, tapi sumber lain. Iya. Terkait strategi pembelajaran yang dijelaskan Bu Asni kan, yang pertama tadi menggunakan model pembelajaran discovery learning ya Bu ya. Kemudian yang kedua berarti ada pembedaan
konten atau materi terkait topik pidato ya Bu ya yang Iya. berbeda-beda. Nah, itu di dalam kelas ada berapa siswa Bu Asni? Sekitar 22 siswa. Iya, saya jadi ingin mengetahui lebih lanjut apakah nanti Bu Asni akan menyiapkan topik yang berbeda sebanyak 22 siswa itu atau seperti apa Bu? Tidak, kan nanti siswa itu kita kelompokkan jadi berapa kelompok. Ya, Itu sepertinya ada sekitar 5 kelompok. Iya, Jadi Bu. tema yang saya berikan nanti ada sekitar 5 tema. Kan nanti mereka berdiskusi secara kelompok. oh jadi Gitu. berarti strategi lainnya juga Ibu akan membentuk kelompok ya Bu ya? Iya. Pembentukan kelompok apakah sesuai pemetaan minat kebutuhan siswa Bu atau apakah pembagian kelompoknya acak atau seperti apa Bu Asni rencananya? Acak. Oh diacak Bu ya. Diacak. Tapi mungkin bisa disesuaikan dengan topik sesuai dengan keinginan atau minat mereka kali ya Bu ya? Ya, bisa. Iya bisa juga Bu. Apakah bisa seperti itu menurut Bu Asni? Ya, bisa. Bisa Bu ya. Baiklah Bu, jadi tadi setelah saya simak apa yang Ibu sampaikan terkait strategi yang diterapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran, bahwa siswa diharapkan dapat mengidentifikasi unsur-unsur pidato. Yang pertama melalui penerapan model discovery learning, kemudian adanya pembagian kelompok ya Bu ya, kemudian adanya diferensiasi materi terkait tema pidato yang berbeda-beda. Dan tadi Ibu bilang mengharapkan juga muncul kerjasama ya Bu ya? Ya, Kerjasama dalam hal apa Bu nanti ini? Dalam hal ini tadi mendiskusikan bagaimana mereka bisa mendapatkan Unsur-unsur unsur pidato yang terdapat dalam teks pidato tersebut. Oh iya. Jadi mereka kerjasama dalam berdiskusi tadi. Iya. Strategi sudah Ibu terapkan. Tentu sebagai seorang guru kita memiliki indikator keberhasilan dalam proses pembelajaran kita. Nanti kan saya sebagai supervisor ingin mengetahui Bu kira-kira menurut Bu Asni indikator seperti apa yang dikatakan bahwa pembelajaran nanti dikatakan berhasil. Indikatornya itu tadi, Ya Bu. Pak siswa mampu untuk mengidentifikasi unsur-unsur pidato yang terdapat dalam teks pidato dengan teks yang dengan tema yang berbeda. Oh iya. Apakah itu saja Bu indikator yang Ibu ukur melihat dari hasil pekerjaan siswa nanti atau ada indikator salah satunya lainnya? tadi itu Bu yang Iya. Ibu katakan tadi, bahwa kita juga akan melihat bagaimana kerjasama siswa dalam kegiatan tersebut. Oh iya. Sepertinya Ibu sudah membuat strategi pembelajaran yang matang ya Bu ya. Menurut saya sangat bagus sekali. Jadi saya sudah tidak sabar ini melihat aksinya di dalam kelas ya Bu. Jadi kira-kira apakah ada pihak lain nanti yang akan membantu Ibu Asni dalam pelaksanaan pembelajaran saat saya supervisi di dalam kelas? Mungkin dari hal persiapannya, atau mungkin pelaksanaan, atau mungkin penilaian. Apa ada pihak lain yang ikut membantu Ibu nanti? Kayaknya saya dengan Ibu aja. Oh, saya saja. Ya, insya Allah saya akan menjalankan peran saya sebaik mungkin ya Bu ya. Oleh karena rencana yang Ibu sampaikan sudah sangat jelas bagi saya dan baik sekali. Diperkirakan kapan kegiatan supervisi bisa kita mulai laksanakan, Bu? Insya Allah besok. Oh, besok sudah siap ya, Bu ya? Wah, Ibu Insya sepertinya semangat sekali. Hai. Saya jadi semangat juga. Nah, jadi Bu Asni, bagaimana menurut Ibu? Apakah kegiatan coaching kita pada hari ini sudah sesuai dengan yang diharapkan Ibu Asni? Alhamdulillah sudah sesuai. Sudah sesuai. Semoga ya, Bu, ya? saja besok pelaksanaan supervisinya bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya. Apa manfaat yang Ibu rasakan melalui kegiatan coaching praobservasi ini, Bu? Ya, salah satu manfaatnya itu tadi, saya bisa mempersiapkan diri lagi, bisa mempersiapkan bagaimana kegiatan yang akan saya laksanakan atau kita akan laksanakan besok. Semoga Iya. bisa lebih baik lah. Betul, Bu. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kelancaran untuk supervisi besok ya Bu ya. Baiklah, mungkin saya rasa cukup kegiatan coaching pada hari ini Bu. Terima kasih sudah datang sesuai dengan waktu yang kita Sama-sama. rencanakan kemarin. Akhir kata saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi Ibu sudah berdoa ya. Sudah juga Ibu absen kan tadi sampai ya. Kalian tadi kan sudah istirahat. Jadi ini adalah jam terakhir kita untuk pertemuan hari ini. Nah, di jam terakhir ini kita akan belajar tentang yang berhubungan dengan penguatan bahasa Indonesia, yaitu mengenai pidato. Ya. Nah, Ibu yakin kalian pasti biasa mendengarkan orang berpidato, ya kan? Biasanya dengarnya di mana? Atau pernah nonton nggak orang berpidato? Nah, biasanya di televisi, biasa juga kita dengar di radio orang berpidato kan? Menurut kalian berpidato itu susah atau gampang sih? Susah. Ada yang bilang susah, ada yang gampang, ya. Nah, nanti di dalam pertemuan berikutnya kita akan praktek tentang berpidato. Jadi kalian akan tahu di depan satu persatu untuk berpidato. Nah, untuk pertemuan ini kita masih mempelajari bagian dasar dari berpidato itu, ya. Kenapa kita perlu mempelajari itu? Karena itu sangat penting di dalam pembuatan naskah pidato dan di dalam menyampaikan nanti pada saat kita berpidato. Nah, jadi materi kita pada pagi hari ini berhubungan dengan berpidato, berhubungan dengan pidato, yaitu unsur-unsur yang terdapat di dalam bagian pidato. Ya, itu di sini di pidato. Nah, jadi yang kita bahas nanti adalah tentang unsur-unsur pidato. Nah, sebelum nanti kita bahas bersama, Ibu akan meminta kalian untuk membahas dulu per kelompok. Jadi nanti kalian akan menemukan unsur-unsur pidato itu apa saja, dan kalian bisa nanti menjelaskan apa sih bagian-bagian dari pidato, ya. Nah, seperti itu. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran nanti kita akan bagi menjadi beberapa kelompok. Adapun dalam kegiatan pembelajaran hari ini itu Ibu kasih kata beda dari kegiatan pembelajaran sebelumnya. Kenapa? Karena nanti Ibu akan menggunakan suatu model pembelajaran yang disebut dengan discover learning. Apa itu discover learning? Adalah bagaimana siswa mencari penyelesaian dari suatu masalah. Masalahnya apa? Masalahnya nanti Ibu akan memberikan setiap kelompok teks pidato. Nanti kalian akan mencari bagian-bagian atau unsur-unsur dari pidato itu, ya. Nanti setelah nanti kalian bekerja secara berkelompok, ya. Nanti dalam kelompok ada yang 4 orang, ada mungkin yang 3. Nah, kelompok ini Ibu bagi berdasarkan berbagai macam kriteria yang ada pada diri kalian, ya. Seperti itu. Kemudian nanti di dalam berkelompok Ibu minta kalian bisa bekerja sama, ya. Bekerja sama di dalam menemukan atau menyelesaikan atau menemukan tadi unsur-unsur pidato itu dari teks pidato yang diberikan, ya. Nanti setelah itu di kalian berkelompok, setelah berkelompok Ibu bagikan nanti teksnya. Teksnya itu temanya berbeda-beda antara kelompok 1 dengan kelompok yang lain. Nah, nanti setelah itu Ibu bagikan juga karton. Nah, nanti kalian mengidentifikasi unsur-unsur pidato. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu ingin menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini maksudku, tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengidentifikasi
mengidentifikasi unsur-unsur. Ya, unsur-unsur. Maksudnya apa? Maksudnya nanti setelah kalian mempelajari materi ini dengan model pembelajaran tadi, discover learning, kalian mampu mengidentifikasi apa saja unsur-unsur dari. Paham? Gitu ya. Jadi ibu lanjut bagian tadi. Jadi kita bagi ke kelompok nanti. Setelah itu kalian mengidentifikasi. Ibu akan bagikan nanti dan punya teks. Setelah ibu bagikan, kalian cari unsur-unsur pidato itu. Setelah itu kalian laporkan dalam bentuk peta konsep. Ya, jadi nanti bagikan karton. Kalian kerjakan di kantor nanti. Jadi karton ini peta konsepnya nanti. Peta konsepnya nanti berhubungan dengan unsur-unsur ini. Ya, pidato. Nah, nanti setelah selesai, ibu minta mungkin ada beberapa perwakilan kelompok nanti yang akan menyampaikan hasil dari diskusi ini. Paham? Ada yang ditanyakan? Nah, kalau begitu kita langsung saja untuk masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Nah, jadi pertama kalian atur dulu kursi kerjanya. Nanti setelah itu baru kalian masuk ke kelompoknya masing-masing. Oke, dukung dari 3, silakan. 2. Baik. Jadi setiap kelompok nanti ibu akan bagikan teks. Ingat ya, teksnya ini temanya berbeda-beda antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Nah, kemudian pada saat kalian nanti sudah bekerja, ibu minta kalian bekerja sama dengan baik. Karena bekerja samanya itu juga yang akan menjadi penilaian sikap ibu di dalam kegiatan pembelajaran ini. Paham? Paham. Nah, caranya nanti kalian tinggal, jadi ini ibu ada bagi 2 ya. Satu kelompok itu ibu kasih 2 printan. Print yang pertama itu akan kalian gunakan untuk tempel di karton. Print kedua itulah yang akan kalian gunting. Jadi ceritanya nanti gini, kalian membaca teks ini. Setelah kalian membaca teks ini, kalian boleh kelompokkan mana saja bagian-bagian dari pidato ini. Setelah itu kalian gunting, nanti kalian buat ini peta konsepnya di sini dan tempel di sini. Kemudian taruh di atas nanti judulnya peta konsep apa gitu ya. Atau taruh di atas nanti judulnya itu adalah unsur-unsur pidato.
Ya.
maju semua maju. Siapa yang mau presentasikan? Ya, silakan. Yang lain silakan duduk, yang lain juga boleh perhatikan ya. Kalau ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Teruskan dulu. Nanti temanmu akan
siang, Assalamualaikum Bu Asni. Selamat siang, waalaikumsalam. Gimana nih Bu Asni kabarnya siang-siang udah akhir pembelajaran? Baik, Masih itu kan Bu, masih semangat ya Bu ya? insya Allah semangat. Jadi ini kelanjutan dari hasil observasi kelas yang kita lakukan kemarin Bu Asni. Dia setelah melaksanakan observasi kelas, tentunya saya sebagai supervisor akan melakukan percakapan pasca observasi kemarin. Jadi setelah mengobservasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan Bu Asni kemarin terkait hal-hal yang ingin Ibu kembangkan kemarin itu mengenai mengembangkan model pembelajaran discovery learning, Ya. adanya pembagian kelompok sesuai pemetaan kebutuhan, Ya. dan penerapan pembelajaran diferensiasi konten dilihat dari tema pidato yang diberikan berbeda-beda ya Bu ya. Dan yang terakhir fokus pengembangannya pada kerjasama siswa dalam kegiatan berkelompok. Jadi kalau dari saya Bu melihat kegiatan pembelajaran kemarin, keempat itu sudah Ibu laksanakan dalam proses pembelajaran dengan siswa. Kegiatan discovery learning yang Ibu laksanakan kemarin bahkan Ibu sudah sampaikan kepada anak-anak. Saya juga menjadi pengetahuan mereka bahwa kegiatan yang dilakukan itu kan memang adalah pembelajaran discovery learning ya. Kemudian yang kedua, pembagian kelompok juga sudah Ibu laksanakan sesuai dengan pemetaan kebutuhan siswa. Adanya diferensiasi konten terkait tema pidato yang berbeda-beda juga sudah terlaksana di kelas. Terakhir saya lihat anak-anak bisa bekerja sama dengan baik walaupun ada hal-hal yang kurang sedikit kurang sesuai dengan ekspektasi kita. Bu Asni membimbing mereka ya. Nah, itu penilaian dari saya. Jadi secara keseluruhan Bu Asni, saya rasa kegiatan pembelajaran kemarin sudah cukup baik. Alhamdulillah. Sudah cukup baik ya Bu ya. Nah, tapi kalau dari Bu Asni sendiri seperti apa Bu? Menurut Bu Asni kegiatan pembelajaran kemarin ada hal-hal yang baik dalam kegiatan kemarin itu menurut Bu Asni apa? Alhamdulillah. Jadi kemarin dalam kegiatan prakteknya kemarin itu hampir semua sudah sesuai. Hampir semua sudah sesuai dengan yang sudah direncanakan. Jadi mulai dari menjelaskan nanti kegiatan tahap pembelajarannya, kemudian pembagian kelompok, kemudian mereka mengerjakan diskusi, kemudian kerjasama mereka, kemudian hasil yang mereka sampaikan juga sudah disampaikan di depan kelas juga sudah alhamdulillah sudah sesuai. Sudah sesuai, berarti sesuai dengan yang Bu Asni harapkan ya. Iya. Berjalan dengan lancar. Menurut Bu Asni ada hal yang perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran kemarin Bu? Kira-kira apa? Kalau saya lihat itu mungkin waktu ya. Manajemen waktunya, karena kemarin itu ada siswa yang belum selesai sementara waktunya sudah habis. Jadi mereka tidak sempat menyelesaikan hasil diskusinya dan tidak sempat untuk menyampaikan presentasi hasil diskusi mereka. Jadi tidak menyelesaikan tugas tepat waktu terkait masalah manajemen waktu. Mungkin ada hal lainnya Bu yang mungkin perlu ditingkatkan terkait siswa tidak selesai mengerjakan tugas kelompoknya selain masalah manajemen waktu. Mungkin ada lagi kan Bu? Saya kira tidak ada sih. Berarti fokus ke manajemen waktu lah gitu ya. Maksudnya aja ya. Jadi kalau dari Bu Asni sendiri ke depannya jika mengadakan pembelajaran serupa seperti kemarin, rencana tindak lanjut Bu Asni seperti apa? Ya, Mengatasi hal-hal yang Bu Asni anggap perlu perbaikan dalam proses pembelajaran kemarin. Kira-kira rencana Bu Asni ke depannya seperti apa? ya mungkin dengan menggunakan model-model pembelajaran lain kali ya. Mungkin mencoba model pembelajaran lain atau menggunakan metode-metode lain, karena saya menggunakan model pembelajaran yang kemarin saya lihat anak-anak itu
antusias dia mengerjakan, kemudian hasilnya juga ternyata di luar ekspektasi saya. Jadi mereka membuat peta konsep itu alhamdulillah, dan mereka itu ada yang menyampaikan juga, ternyata mereka mampu mengkomunikasikannya juga dengan baik. Ya mungkin saya akan menggunakan model yang lain atau metode yang lain. Dan Anda bosan kan? Tapi menurut Ibu mungkin model pembelajaran Iskopi ini kan dianggap berhasil Ya. dalam penerapan pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk kemungkinan menerapkan di mata pelajaran lain, bagaimana Bu Asmi? Bisa, Bisa ya Bu Asmi bisa. ya? Jadi mereka bisa dikasihkan masalah, mereka temukan masalah itu, mereka selesaikan sendiri dan mengkomunikasikannya. Cuma dengan mata pelajaran yang berbeda Bu ya? Iya. Atau mungkin materi yang berbeda bisa Materi juga? yang berbeda bisa, atau muatan pelajaran yang lain. Ada lagi Bu Asmi, rencana tindak lanjut ke depannya seperti apa yang berhubungan dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid kita di sekolah? Itu sementara belum ada. Yang pasti dalam pelaksanaan pembelajarannya tentunya pembelajaran dilaksanakan berpihak kepada murid ya Bu Asmi? Iya. Ya sesuai dengan filosofi pendidikan belajar Nusantara, bahwa pembelajaran itu dilaksanakan untuk memenuhi dan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, Ya. sehingga pembelajaran itu benar-benar berpihak kepada kita. Nah, selanjutnya Bu Asmi, melalui kegiatan pembelajaran kemarin banyak hal yang kita pelajari ya Bu ya, mulai dari pembelajarannya, bagaimana proses anak-anak menyelesaikan kegiatan pembelajarannya, kemudian dalam penyelesaian tugasnya, kira-kira apa yang ingin dikembangkan Bu Asmi untuk pembelajaran yang lain? Kalau kemarin kan terkait model, ya. Mungkin ada hal lain yang ingin Bu Asmi kembangkan selain model Ya, pembelajaran. seperti yang saya katakan tadi, mungkin saya akan menggunakan metode lain. Karena kan selama ini saya sering menggunakan metode ceramah. Ya mungkin menggunakan metode lain, atau mungkin menggunakan media-media pembelajaran yang lain, yang mungkin bisa membantu siswa itu bisa lebih antusias dalam menerima materi kan. Dan mungkin insya Allah hasilnya juga nanti mungkin lebih baik daripada tidak menggunakan atau menggunakan kegiatan pembelajaran seperti biasa gitu. Nah, ketika Ibu menerapkan metode pembelajaran yang berbeda, apa tujuan yang ingin Bu Asmi capai dalam pembelajaran tersebut? Tujuannya itu tadi, siswa lebih antusias dalam menerima materi, siswa lebih bisa lagi berkonsentrasi dalam kegiatan pembelajaran. Tentu saja pada akhirnya nanti saya sangat menginginkan nilai anak-anak itu bisa lebih baik daripada kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Sedangkan untuk ukuran keberhasilan Bu, kalau menurut Bu Asmi, bagaimana cara Bu Asmi mengukur bahwa dengan menggunakan atau menerapkan sebuah metode itu dikatakan berhasil? Dari segi apa Ibu melihat keberhasilan metode pembelajaran tersebut? Satu, peningkatan hasil dan peningkatan hasil pembelajaran. Yang kedua, bagaimana siswa itu bisa antusias di dalam kegiatan pembelajaran itu. Jadi menurut saya kalau dia misalnya senang di dalam kegiatan pembelajaran itu, kemudian hasilnya juga baik, menurut saya itu berhasil dalam kegiatan belajar itu dengan menggunakan metode atau menggunakan media atau yang lain. Selain menggunakan penerapan metode yang berbeda Bu, ada pendukung lain kan Bu untuk mengembangkan aktivitas pembelajaran dengan menerapkan metode tersebut? Yang mungkin ini apa tadi ya, media tadi ya. Media ya, Bu. Misalnya kalau di kelas itu kan supaya bisa lebih enak mungkin kita menggunakan LCD apa gitu ya, kayak gitu ya. Ya, bisa Bu. Saya Media. Gitu. Jadi bisa membantu lebih enak lagi lah diterima oleh siswa ya. Atau mungkin bisa juga dengan ini Bu menyampaikan tentang nilai-nilai
diselipkan dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga penggunaan metodenya bisa Bisa juga, terima kasih masukannya ya. Mungkin itu jadi bahan masukan bagi saya. itu bisa dikaitkan. Kenapa tertawa, Pak? Kenapa Ada lagi Bu Ustaz itu? Saya kira itu ya. Kira-kira Ibu ingin melakukan kegiatan pengembangan dengan metode yang berbeda kapan Bu? Apakah dalam waktu dekat ini atau mungkin dengan siswa yang berbeda lagi atau dalam jangka waktu yang dekat ini dengan siswa yang sama atau bagaimana? Dengan siswa yang sama ya dalam jangka waktu dekat supaya bisa berkesinambungan kan dengan mode pembelajaran yang kemarin saya pakai dengan siswa yang sama. Nah sekarang tadi selain penerapan metode berbeda kan Bu Asri menyampaikan akan mengupayakan menggunakan media dalam pembelajaran. Memang kalau melihat kemarin penggunaan media apa yang kita gunakan lembaran itu Bu ya? Lembaran topik itu ya, pembelajaran. pidato ya, lembaran pidato. Kalau kita menggunakan media seperti LCD kan lebih enak. Ya, ini rencana Ibu media yang seperti apa Bu? Apakah media tiruan, benda tiruan atau bagaimana? Seperti tadi yang saya katakan LCD. Oh LCD ya Bu ya, berarti bisa tampil gitu ya. Oh, berarti ini tujuannya Bu Asti penggunaan LCD kira-kira didekatkan dengan kepentingan apa Bu? Iya, tujuannya penggunaan LCD. Ya supaya nanti pada saat kita menyampaikan materi atau apapun yang kita mau sampaikan lebih enak menggunakan LCD kan. Betul. Ya, bisa ditampilkan begitu. Apalagi juga ini sudah zamannya Bu ya. Ibaratnya Teknologi kan. iya, di rumah kan nontonnya pakai HP, kalau di sekolah bisa nonton bersama-sama pakai LCD ya Bu. Sementara itu Berarti itu untuk menarik ya Bu ya, menarik perhatian siswa ya Bu ya. Nah, sama dengan pertanyaan sebelumnya Bu, menurut Bu Asti ukuran keberhasilan penggunaan media yang rencana Ibu akan gunakan nanti dikatakan berhasil ketika dalam kondisi seperti apa Bu Asti? Nah itu tadi pada saat kita kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media itu siswa antusias, ya semangat dalam menerima materi, kemudian itu kan nanti juga berpengaruh dalam peningkatan hasil belajar. Yang mendukung Bu Asni, rencana Bu Asni dalam penggunaan media Bu? Maksudnya itu apa ya? Sekolah pasti kan bukan? Oh, dengan sekolah ya pasti. Karena kan media itu nanti kita sudah disediakan oleh sekolah kan, jadi kita tinggal menggunakan aja. Atau mungkin bisa siswa juga kan ya Bu ya? Dengan peran serta mereka kan untuk Iya. terlibat ya. Peran serta siswa. Rencana Bu Asti menggunakan media ini kira-kira dalam waktu dekat atau kapan Bu? Insya Allah dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat Bu ya, ada pembelajaran yang sesuai dengan penggunaan media ya. Nah, baiklah Bu Asni, saya rasa untuk kegiatan pasca observasi kita kemarin sudah cukup jelas. Bu Asni juga sudah menjelaskan tentang pendapat Bu Asni bagaimana kegiatan mengajar yang Ibu Asni lakukan kemarin, yang menurut Bu Asni sudah baik, Ibu menyadari dengan kesadaran penuh apa hal-hal yang perlu dikembangkan, juga Bu Asni menyadari dengan kesadaran penuh. Bahkan Bu Asni di sini saya lihat bisa menjelaskan dengan lancar fokus pengembangan atau rencana tindak lanjut untuk pengembangan pembelajaran di kelas terhadap siswa Bu Asni ya. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali ya Bu Asni ya. Terima kasih. Tentunya ini juga menjadi sebuah
masukan buat saya selaku guru juga mengajar kepada siswa di kelas saya. Kalau begitu, terima kasih atas waktunya Bu Asni. Saya ucapkan semoga Bu Asni sehat selalu, semangat mengajar siswa-siswanya, dan siswa-siswanya juga bisa makin mudah menerima pelajaran Ibu Asni dengan beragam metode serta media yang Ibu Asni rencanakan. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.